Jangan kita tuh berkata, kita ngalir sama Roh Kudus. Gimana kita bisa ngalir kalau kita gak bisa jalan sama Roh Kudus? Orang yang bisa jalan sama Roh Kudus baru bisa ngalir. Orang yang ngaku-ngaku bisa ngalir gak jalan, saya gak percaya. Tapi orang yang jalan dengan Roh Kudus, pasti ketika dibutuhkan dia bisa ngalir. Miliki perencanaan tiap hari, suksesmu nanti membangun mimpi dan visimu dari Tuhan tidak bergantung dengan visi tahunan, tapi bergantung dengan agenda harianmu. Harga sebuah mimpi. Esra punya satu mimpi, yaitu membangun bait suci yang diruntuhkan oleh Babilonia. Dan mimpi itu mulai diwujudkan bukan tanpa harga. Sekalipun mimpi itu dari Tuhan, mimpi itu juga mimpi Esra. Tahukah kita share mimpi bersama dengan Allah? Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semua ditambahkan. Berarti mimpi kita dan mimpi Tuhan merger jadi satu. Tapi dalam segala sesuatu Tuhan harus yang didahulukan. Coba lihat, Esra itu punya mimpi membangun bait suci atau melihat pulihnya kota Yerusalem. Dan sungguhan Tuhan genapi. Namun kita lihat ya, semua penggenapan firman itu juga ada peran kita di dalamnya. Harga yang kita bayar gak seberapa kalau ujungnya bersama dengan Tuhan membangun sesuatu. Mari kita baca Esra pasal 10 ayat 1 terlebih dahulu. Ini tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Ibadah sebelumnya saya cerita bagaimana mereka kawin sama orang yang tidak seiman. Pernikahan yang tidak dikuduskan. Langsung kita baca ayat 1. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya. Laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Ini tangisan pertobatan. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Ini templakan ya. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri, namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. 3 ayat, saya jelaskan terlebih dahulu. Ibadah sebelum ini tadi diberi judul selesaikan masalah dosa. Panjang lebar secara detail saya kupas di ibadah sebelumnya. Dosa itu gak seperti yang kita kira, jangan lalu kita lakukan. Ternyata ada cara pandang yang perlu berubah. Singkat cerita, Esra dan kawan-kawannya sudah berhasil membangun bait suci. Ketika sukses terjadi, bahaya tiba. Jangan kira kalau kita ngalami masalah itu kita dalam bahaya. Masalahnya adalah setelah kita keluar masalah, kita cenderung lupa. Waktu yang paling rawan adalah ketika doa kita dijawab atau ketika kita mengalami mujizat. Demikian pula ketika kita menerima berkat. Pada waktu itu terjadi, orang Israel kompromi dan mereka mulai dosa kanan kiri. Inilah konteksnya sebelum pasal 10. Dan di pasal 10 ini kita melihat akhir biografi Esra, tapi belum berakhir hidupnya. Esra itu masih hidup sekian lama setelah itu masuk momentum Nehemia. Tahukah Anda, dalam mewujudkan mimpi hidupmu, Anda gak sendirian. Nanti akan ada estafet seperti setelah Anda, baik itu anak keturunan sendiri atau anak rohani. Pokoknya Tuhan selalu meletakkan, menaruh orang sebelum dan sesudah kita. Kita itu gak pernah sendirian dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan yang kesepian. Never think that God's plan for your life only includes you. Jangan pernah berpikir bahwa rencana Allah yang begitu besar atas hidupmu hanya ada Anda seorang dalam rencana itu. Setelah Esra nanti Nehemia. Nah, mari kita sekarang melirik hari-hari terakhir Esra yang tercatat dalam biografi atau autobiografinya, karena Esra lah penulis Esra. Langsung masuk melompat di episode ketika orang Israel sudah dimarahi sama Esra. Lu orang kok gitu sih? Mulai dengan roh mengakhiri dengan daging.
sangat mencengangkan apa yang orang-orang Israel hendak perbuat. Susah payah dapat berkat, berkat datang mereka murtad. Gimana sih? Itu kayak pesan atau kita itu bangun rumah bagus-bagus, ngutang bank lagi. Setelah rumah jadi nggak ditinggali. Gimana sih? Seperti itulah perasaannya kalau orang itu mengakhiri dengan daging, sementara dia memulai dengan roh. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa. Ini Ezra mulai mengaku dosa. Orang-orang Israel mulai kumpul ini. Dan mereka semuanya mulai gemetar. Mereka tahu mereka salah, mereka bertobat. Puji Tuhan, kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang mengizinkan pertobatan. Bukan kerajaan sempurna. Allahnya sempurna, bukan kita yang sempurna. Pertobatan itu restorasi, memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah dan sesama. Asal pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Pertobatan tidak berujung pada penyesalan. Pertobatan berujung pada sesuatu yang lain, nanti saya jelaskan. Kita lihat ayat pertama. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya. Perhatikan kata dengan bersujud di depan rumah Allah. Kata bersujud di situ itu artinya throwing oneself repeatedly at God's feet. Kata bersujud atau berlutut di situ itu bukan berlutut sekali saja atau sekali-kali. Kata bersujud di depan rumah Allah kali ini dalam pertobatan. Demikian pula kalau kita mau mewujudkan mimpi kita dengan Tuhan, gak cukup kita berlutut sekali-kali atau kadang-kadang, tapi harus repeatedly, berulang kali dan terus sekali. Kata bersujud di sini punya konotasi melemparkan diri sendiri berkali-kali, tak bisa dihitung lagi. Saking seringnya tak terhitung pula. Berkali-kali ke kakinya Allah. Itu maksudnya bersujud di sini. Kalau kita mau menggenapi mimpi dan mewujudkan mimpi kita yang besar, apapun itu, dalam perusahaan Anda, pekerjaan, masa depan, keluarga, untuk keturunan Anda, anak-anak sendiri, atau untuk pelayanan dan gereja, whatever it is, saya ngomong secara global dulu. Kalau kita mau mewujudkan mimpi whatever, gak bisa tidak, Anda harus mengadopsi satu lifestyle baru, gaya hidup baru. Kalau Anda belum begitu, mau gak mau, Anda pasti menemukan dirimu berkali-kali melemparkan diri sendiri ke kakinya Yesus. Mimpi itu tidak digenapi di atas kaki kita, tapi di atas lutut kita. Mimpi yang dari Tuhan harus digenapi di kakinya Tuhan. Kali ini karena pertobatan, konteksnya aja beda. Kalau pertobatan apalagi, namanya kita itu dalam mengarungi kehidupan kan berkali-kali berbuat salah. Kalau salah ya cepat kejar Tuhan lagi. Lebih tepatnya kalau Roh Kudus mengejarmu, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kalau Roh Kudus mengejarmu, kejar dia kembali. Sekalipun kalau kita nggak ada salahnya, konteksnya beda nih. Kita mewujudkan mimpi itu berkali-kali kita bisa dikecewakan manusia, diterpa badai taufan kehidupan. Pokoknya ya, orang kalau mau jalan dan hidup di dalam visi yang lebih tinggi, orang itu akan berkali-kali menemukan dirinya menangis di kaki. Di kaki siapa? Kaki Tuhan. Itu harus jadi alamat tetap. Kalau itu di dalam GPS kita atau Waze kita, itu menjadi alamat yang di save atau disimpan. Nomor itu jangan jadi nomor angka, nomor itu kasih nama. Tempat mimpiku jadi. Itulah artinya berlutut bersujud di kaki Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa Anda dan saya mewujudkan mimpi dan visi kita tanpa doa. Yang menabur dengan mencucurkan air mata sudah di lock in sama Tuhan dalam firman. Mereka sajalah yang menuai dengan sorak-sorai dan pulang bawa berkasnya. Ini bukan air mata buaya pura-pura yang dibuat-buat. Tidak bisa dihindari. When you obey God, waktu kita mau hidup taat pada Tuhan, taat pada firman, apalagi mengikuti visi, my goodness, the world will be against you. Dunia akan melawanmu. Mau gak
nggak mau kekuatan kita itu, sumurnya dari situlah kita itu kerek sumur itu hanya di kaki Yesus. Itu yang disebut di sini. Sementara Ezra berdoa, nggak ada orang bisa genapi visi Tuhan tanpa doa. Kehidupan doa itu primer, bukan sekunder bagi seorang visioner. Karena itu orang yang berkata, Tuhan pakailah saya, nggak mau doa, nggak bisa. Orang yang berkata, Tuhan, aku punya mimpi, aku minta kau urapi. Aku minta mimpiku ini ya Tuhan, sungguh-sungguh kejadian, sungguh-sungguh keluaran. Tanpa doa, nggak bisa. Karena bukan dengan gagah perkasa kita akan genapi apa-apa. Tapi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu ada bisa ditemui di kaki Kristus. Roh Kudus itu bisa ditemui hanya di kaki Kristus. Bukan Roh Kudusnya di kaki Kristus, bukan. Kita bisa ketemu Roh Kudus waktu kita di kaki Kristus. Kalau kita di kakinya Baal, menyembah, mencium di situ, bukan Roh Kudus tapi roh jahat. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, konteksnya aja beda. Sambil menangis, yang menangis dengan mencucurkan air mata, dengan bersujud di depan rumah Allah, berkali-kali melemparkan diri ke kaki Tuhannya. Itulah alamat tetap seorang yang ingin melihat mimpi Tuhan terjadi atas hidupnya. Siap-siap ya. Saya nggak percaya orang yang berkata, aku punya visi dari Tuhan, lalu hidupnya semena-mena, maksudnya tak pernah berdoa, tak ada air mata, tak pernah bersujud di kaki Kristus. Saya berkata, omong kosong belaka, tong kosong nyaring bunyinya. You wanna show me your vision, you show me your tears. Anda mau tunjukkan visimu dari Tuhan, tunjukkan air matamu. Dari situ saya akan menilai imanmu. Bukan berarti air mata buaya dibuat-buat, tak bisa dihindari. Air mata akan keluar bagi orang yang mau berjalan taat pada firman. Sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berkali-kali Ezra ditemukan melemparkan dirinya ke kaki Tuhan. Makanya Ezra dipakai oleh Allahnya. Makanya firman Tuhan hidup dalam hidupnya. Makanya mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan padanya terwujud satu persatu dan semuanya. Be a man of prayer this year. Jadilah makhluk doa tahun ini. Jangan pergi ke Getsemani, sekarang susah visanya masuk Israel. Biarkan Getsemani datang kepadamu tanpa visa, hanya lewat kehausan imanmu. Pray for your children if you want to see them sanctified. Doakan untuk anak dan keturunan Anda jikalau Anda ingin melihat anak keturunanmu tidak ditolak Tuhan tapi dipilihnya. Pray for your business. Doa untuk bisnis Anda kalau Anda ingin melihat bisnis Anda menjadi bendahara kerajaan sorga. Bukan menargetkan 12 bakulnya, tapi mempersembahkan 5 roti 2 ikan. Pray for your CG, doa untuk CG Anda kalau Anda mau melihat semua murid-muridmu itu jadi guru-guru. Kalau Anda mau melihat jenderal-jenderal iman bermunculan, bukan hansip-hansip kerajaan sorga atau kopral-kopral belaka. Pray for whatever you want to see anointed. Doa untuk apapun juga yang Anda ingin lihat itu diurapi olehnya. Tuhan mengurapi dengan minyak, tapi Tuhan tidak akan mengurapi dengan minyak apa yang Anda tidak urapi dengan air mata. Tuhan akan bawa tinggi apa yang tidak ditemukan di bawah kaki. Elia itu dibalas dengan api persembahannya, tapi jangan lupa Elia curahkan air ke atasnya terlebih dahulu, lambang air mata. Api dari Tuhan, air dari mata kita. Kalau Anda mau melihat keluarga Anda mengalami breakthrough, rajin-rajinlah throw yourself at Jesus' feet. Rajin-rajinlah lemparkan dirimu ke kaki Tuhan. Berarti Ezra itu kalau dia berlutut, nggak berlutut biasa dia. Orang berlutut kan bisa berlutut seperti gaya gaya putri berlutut gitu ya. Berlututnya enggak, dia berlututnya itu melemparkan diri. Kayak Yesus di Getsemani.
Saking beratnya bebannya, dia lemparkan. He trusted himself. Itulah bahasa Inggrisnya. He trusted, bukan trust percaya, trust. Trusted. Dia melemparkan dirinya sampai lonjor gitu. Terkadang kali proskuneo, berlutut bersujud. Dilemparkan. Mungkin dia gak tahan waktu masuk ke ruang doa. Baru ditutup pintunya, dia langsung langsung lonjor, tersungkur dan berkata, Lord, bless your people. Saya gak bisa buka ini karena tidak diperbolehkan saya menunjukkan ruang maha suci saya. Karena kalau saya lakukan itu, berarti kalau saya berdoa dengan tangan kanan, tangan kiri saya tahu, bukan? Tapi sebagai pengajar umat, saya kasih bocoran. Karena saya perlu menjadi teladan. Berkali-kali, you trust me or not, saya menemukan diri saya sendiri, trusting myself for you in His presence. Berkali-kali saya akan menemukan diri saya sendiri dalam ruang privat saya sendirian. Saya tersungkur di kaki Tuhan untuk jemaat. Saya tidak ngomong ini untuk di-upload, saya tidak ngomong untuk dikagumi, apalagi diterima kasih. Enggak perlu. Semua karena anugerahnya. Tapi kenapa gereja ini bertumbuh? Not because of me, because of God's grace, you see. Karena kasih karunia. Tapi it's God's grace also, kasih karunia Tuhan juga yang membuat gembala sidangnya tersungkur dan memohonkan kebangunan rohani dan pertumbuhan ilahi dalam kehidupan jemaatnya. It is God's grace for your children when you pray for them. Itu kasih karunia Allah atas anak-anak Anda, atas company Anda pimpin, atas orang-orang sekeliling Anda, teman-teman, rekan-rekan yang sudah percaya atau belum, atas saudara seiman yang Anda pengaruhi. Itu adalah kasih karunia Allah kalau ada seorang di antara kita yang tersungkur di hadapan Tuhan, melemparkan dirinya ke kaki Yesus. Bukan sekali, bukan sekali-kali, berkali-kali sampai tak terhitung lagi. Itulah rahasia kebangunan rohani. Itulah rahasia berkat mujizat. Jangan cerita sama keluarga saat teduh, berapa kali saya tersungkur karena mereka. Anda kira dari mana semua hikmat marifat itu kalau bukan dari belas kasihan? Apa karena saya hebat? Apa karena saya maha tahu di situ orang sakit apa segalanya? No. God reveals. Tuhan mewahyukan ketika Anda menyerahkan hatimu. God only reveals, dalam bahasa Inggrisnya gini, God only reveals when you strip your heart bare for your burden. Tuhan hanya mewahyukan apa yang Anda sendiri lepaskan. Sebanyak yang Anda lepaskan itu Tuhan wahyukan. Karena keselamatan itu cuma-cuma, tapi pengurapan tidak cuma-cuma. Ada harganya. Apa yang Anda lepaskan dalam hadirat Allah, abandon for a people, untuk satu umat. Dan Tuhan nanti akan memberikan marifat untuk umat tersebut. Karena Tuhan tahu Anda peduli dan Anda serius dengan itu. Waktu Tuhan menemukan Anda di kakinya, demi apa yang Anda perjuangkan, Tuhan akan mulai bicara dan mewahyukan terhadap atas apa yang Anda perjuangkan itu. Tuhan mulai memberikan kepada Anda pengetahuannya. Pahami Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang berkatnya dangkal? Kenapa ada orang-orang Kristen yang sekalipun dikasihi Tuhan tidak melihat pemakaian? Sorga Anda akan lihat. Anda bisa dan saya bisa masuk begitu saja. Tapi harga sebuah mimpi tak lebih sedikit dari ini. Bahwa Anda menyerahkan seluruh hatimu untuk itu kepada Tuhan. Dari situlah Tuhan baru akan memunculkan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita menjadi orang-orang Kristen yang serius meskipun kita masih bisa dagelan, masih bisa bercanda. Saya bisa bercanda itu luarnya, saya ini orang yang iseng loh. Tapi kalau soal prinsip, tak ada keisengan dalam diriku. I'm all serious kalau soal prinsip dan kebenaran. Ayat yang ketiga tadi, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita.
Ini perkataan Ezra dan semua tua-tua soal kawin campur masihan. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita, dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Ayat 3 ini mengajari kepada kita, kalau konteksnya pertobatan ya kan, harga sebuah mimpi itu nggak paling murah itu pertobatan, paling mahal itu ketaatan. Jadi kita nggak bisa meminta Tuhan menggenapi firman-Nya kalau kita masih main-main dengan dosa. Please jangan salah ngerti, kita berdosa pun tetap dikasihi, tetap ada kasih karunia loh. Buktinya orang berdosa masih punya kasih karunia. Buktinya apa? Masih ada yang mengejar mereka. Berarti dalam dosa mereka masih ada kasih karunia Allah loh. Orang yang hidup gak keruan, buktinya gereja-gereja mendoakan. Buktinya anggota keluarga mereka peduli. Misalnya seorang suami yang selingkuh, istrinya menangisi setiap hari agar suaminya kembali. Itu berarti dalam selingkuhnya suami atau laki-laki itu masih ada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah gak pernah tercabut. Buktinya juga orang berdosa masih bisa bertobat. Waktu dia bertobat tetap diterima kembali oleh Tuhan dan dipulihkan. Betul, orang berdosa pun tetap ada kasih karunia. Tetapi orang berdosa itu tidak akan pernah melihat Tuhan dalam hidupnya sampai dia bertobat, you see. Orang lain yang melihat Tuhan untuk dirinya dan memohon belas kasihan dan memohonkan kesempatan. Tapi orang itu sendiri tidak akan melihat Tuhan. Karena firman berkata, tanpa kesucian, without holiness one cannot see God. Tanpa kesucian kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi harga sebuah mimpi kalau kita mau melihat visi dan penglihatan kita itu terjadi, apa yang Tuhan janjikan itu digenapi, dan kita harus at least paling tidak bertobat dari dosa-dosa yang kita ketahui, dosa-dosa yang kita sengaja, dosa-dosa yang selama ini kita punya pilihan, let go atau teruskan. Lain cerita kalau sesuatu yang tidak disengaja, sekali-kali kita buat salah, itu kan memang pembelajaran, namanya kekudusan, kesucian itu juga proses kehidupan. Kita dibentuk, nggak sengaja ngomong sesuatu, dan itu salah, akhirnya salah paham terjadi. Tapi kalau menggosip dengan sengaja, memfitnah apalagi sesuatu yang berencana, seperti zamannya Yesus pada waktu bangkit dari kubur, itu ahli Taurat gak mau bertobat, malah bayar perwira-perwira Itali, bayar tentara-tentara untuk menciptakan sebuah dusta yang fresh dan segar bahwa tubuh Yesus itu dicuri pada malam hari. Kalau yang itu beda, itu bukan salah bicara, itu dosa berencana atau dusta yang sudah diplanningkan. Gak bisa loh, gak ada mimpimu akan terjadi dalam Tuhan, itu gak akan. Yang ada hanya kutukan, selain apabila jikalau kita bersungguh-sungguh bertobat dari dosa yang kita ketahui dan sengaja. Harga termurah sebuah mimpi menjadi permulaan atau kartu perdana Tuhan mulai berjalan untuk menggenapi sesuatu di hidupmu atau membangun sesuatu dengan dirimu adalah pertobatan. Ujung pertobatan ternyata bukan penyesalan. Orang bilang bertobat itu menyesal. Kalau gitu bagaimana dengan Yudas Iskariot? Yudas itu menyesal tapi bukan bertobat. Ujung daripada penyesalannya adalah dia gantung diri atau bunuh diri. Ternyata orang menyesal gak tentu bertobat. Kalau Anda baca, penyesalan Yudas itu cukup genuine atau cukup tulen. Dia melihat Yesus dianiaya, dia gak enak hati. Dia berkata, aduh salah aku menyerahkan orang yang tak bersalah. Saya telah menyerahkan an innocent man, itulah bahasa Inggrisnya. Orang ini innocent. Lalu dia kembali ngomong begitu sama orang-orang yang beli Yesus dari dia dengan 30 perak itu. Dia bilang, aku salah, aku serahkan orang gak berdosa. Jawaban mereka, habis manis sepah dibuang, urusan apa sama gua? Urusan apa sama saya? Itu urusanmu sendiri. Marahlah dia, lempar uang itu keluar dan gantung diri. Nyesel kan? Cinta sama Tuhan iyalah, paling tidak kan dia cintanya karena guilty.
Kenapa dia tetap masuk neraka? Kenapa dia bunuh diri? Siapa bilang penyesalan itu pertobatan? Ada satu orang lagi yang nyesel. Tapi penyesalan dia itu berujung pada ketaatan. Ketika Tuhan berkata, feed my sheep atau beri makan domba-dombaku, dia jadi hamba Tuhan. Lebih tepatnya, dia melakukan yang Tuhan kehendaki. Dia memberi makan domba-domba dan dia menyerahkan hidupnya, bukan karena jadi pendeta atau apa. Memang dia seorang rasul, tapi dia akhirnya melakukan pekerjaan Tuhan dan berhenti melakukan pekerjaannya sendiri. Ini bukan bicara soal profesi, ini bicara tentang urusan pribadi, tapi dia sekarang mencari kerajaan Allah di atasnya. Petrus namanya. Tidak kalah heboh loh. Yudas itu kan mengkhianati dengan menjual Yesus. Petrus dengan mengutuki Yesus. Kalau Anda baca di halaman pelataran, ketika Petrus ketemu dengan beberapa orang di perapian sambil menunggu apa yang terjadi dengan Yesus, 3 kali kan dia ditegur, iya kamu itu orang Galilea, logatmu itu loh, medoknya. Petrus coba Anda baca, maka Petrus sumpah serapah tidak kenal Yesus. Berarti semua anjing hewan muncul semua. F word, B word semua keluar terhadap Yesus loh. Paling tidak Yudas gak menghujat. Yudas hanya menjual ini loh, cuma tunjukkan, lalu dapat rezeki. Petrus itu mengutuki Yesus. Nyesel dia, dosanya unda-undi 11-12 sama Yudas. Tapi penyesalan Petrus berujung pada ketaatan. Tulis ini, dari ayat ini kita tahu, pada waktu para tua-tua itu ditegur, mereka berkata, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita. Ini tidak akan bangun mimpi, ini justru bawa kutukan. Mari kita sekarang mengikat perjanjian dengan Tuhan, bahwa kita akan, nah saya suka kata kita akan, karena ujung pertobatan itu bukan penyesalan. Ujung pertobatan itu bukan pengampunan. Hah? Nah, diampuni ya, pastilah, itu sudah proses Tuhan. Itu nggak usah digurui, Tuhan Yesus tahu sendiri. Tulis ini, ujung pertobatan bukan pengampunan. Dari sisi kita, dari sisi Tuhan jelas-jelas pengampunan. Dari sisi kita, ujung pertobatan adalah ketaatan. Kalimat itu loh, marilah kita sekarang, bahwa kita akan. Jangan ngaku-ngaku tobat kalau tidak berubah. Nyesel aku pacarannya gak genah. Misalnya, anak muda yang belum menikah. Ya udah, mulai hari ini reformasi cara pacaran Anda. Paling gampang ya untuk siram air dingin atas api hawa nafsumu adalah beritahu ortu. Beritahu orang tua buyar sudah. Pak, aku lakukan ini saat pacaran. Apalagi kalau papanya takut akan Tuhan. Kecuali celaka kalau papanya juga begitu dan berkata, ya nggak apa-apa lah, biasa lah anak muda gitu matilah. Kalau gitu jangan ke orang tua rohani. Cari orang-orang yang membuat Anda silau terhadap dosa itu. Kalau orang tuanya takut akan Tuhan, diberitahu gitu, lain kali mungkin Anda akan menyesali setelah Anda ngomong. Tapi itu membuktikan ayat ini berguna bagi Anda. Marilah kita sekarang ngomong sama pacarnya bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Kedengaran jahat ya, cruel sekali ya. Ini ceritanya gini loh, bangsa Israel itu kawin campur sama orang-orang Samaria yang juga keturunan Yahudi. Ada Arabnya, ada Mesirnya, ada Syria, ada Irannya mungkin, nggak tahu. Mereka ini cantik-cantik blasteran. Sedangkan wanita-wanita Yahudi itu pekerja semua dan di rumah dasteran. Beda cantik. Yang sini itu betul-betul wanita party. Yang sini ibu rumah tangga, ya kalah lah ya. Nah, orang Israel hanya kawin campur, itu menjijikan loh. Papa sama anak sama-sama menikahi gadis muda. Gila nggak? Kalau Anda baca di pasal sebelumnya tadi saya jelaskan. Ini seperti hari ini tuh seperti apa ya, equivalent atau relevannya itu seperti apa? Seperti ini. Dengar ya, wah mulai bisik-bisik biasanya tante-tante. Oh ya kan, ibu-ibu di ruang sekolah, kamu tahu nggak ya? Kamu tahu nggak? Si itu, kamu tahu kan? Udah, tahu nggak? Dia punya simpenan usianya sama muda dengan anak perempuannya. Apalagi kalau papa dan anak sama-sama playboynya, itu zaman itu gitu. Makanya Esra marah dan berkata, apa-apaan ini? Kalian mau bangun apa dengan Tuhan? Dengan cara gini? Mustahil lah. Tuhan akan meruntuhkan apapun yang kamu bangun. Tapi kalau kamu mau betul-betul jaga kekudusan, uphold standar Tuhan,
Minimal sekarang kamu bertobat karena sudah pernah salah atau sedang salah. Tapi ujungnya itu adalah ketaatan, itu yang Tuhan kehendaki. Lalu ketika mereka ditemplak, mereka bertobat sungguh-sungguh dan mereka berkata, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Ini gak gampang loh, ini gak gampang. Kedengarannya jahat, tapi ini the lesser of two evil. Paham maksud saya? Tuhan itu tidak mencipta, Tuhan itu tidak menyuruh perceraian. Tapi ketika sudah ada simpenan, harus ada yang diceraikan. Paham maksudnya? Seorang punya istri yang sah, istri masa mudanya tapi gak muda lagi, sekarang sudah tua. Lalu dia punya istri yang muda semuda anak perempuannya. Kalau sampai dia bertobat laki seperti ini, siapa yang harus diceraikan? Istri kedua, istri ketiga dan seterusnya. Itu bukan istri soalnya, itu simpanan. Kalau punya anak gimana? Ya kasih makan anaknya, sekolahkan sebagai tanggung jawabmu. Tapi gak boleh bersatu dengan istri itu lagi. Harus kembali ke istrinya yang sah. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Tuhan berkata, aku akan genapi, aku akan bangun sesuatu dengan kamu. Tapi aku tidak mau ditawar negosiasi. Perempuan itu harus pergi. Wow. Ada beberapa orang, tidak semua begini kasusnya. Saya pernah ketemu dengan beberapa kasus orang sakit yang Tuhan bicara jelas ke telinga saya. Ini adalah hikmat marifat. Waktu saya berdoa dan Tuhan bilang seperti ini, dia harus lepaskan ini, kalau enggak akan sembuh. Benar kan? Setelah dia lepaskan, dia sembuh. Enggak semua gitu ya, enggak semua penyakit itu karena dosa soalnya. Enggak semua penyakit karena setan. Tapi ada yang karena setan, karena dosa. Pernah sekali juga saya ketemu sama satu orang, saya beritahu suruh dia tinggalkan sebuah praktek penyembahan berhalanya yang sangat mendukakan Roh Kudus. Nggak mau, mati dalam penyakitnya. Saya nggak bisa punya bukti sih. Kalau dia lepaskan dia sembuh. Wong dia nggak pernah lepaskan ya, dia nggak pernah sembuh. Tapi terbukti dia mati. Tuhan nggak mau negosiasi. Aku akan bangun, I will heal you, I will bless you, aku akan memberkatimu, I will use you, aku akan memakaimu, I will anoint you, aku akan mengurapimu. Tapi perempuan itu harus pergi. That woman must go. Makanya laki-laki ini semuanya untungnya menanggapi Ezra. Mereka cinta mimpinya. Mimpi ini tidak tentu tidur lalu melihat mimpi. Mimpi ini bicara tentang angan-angan yang indah, yang mulia, yang kudus, suci, semua yang baik dan benar. Kalau Anda masih punya selera untuk hal-hal itu, kalau kita masih punya selera itu, tinggalkan dosa. Harga sebuah mimpi adalah pertobatan, minimalisnya. Ketaatan itu memaksimalkan segala berkatnya. Tuhan berkata, that woman must go, perempuan itu harus pergi. Jadi the lesser of two evil. Tuhan gak pernah menciptakan mereka yang mencari gara-gara. Emangnya Tuhan gitu yang suruh mereka selingkuh? Kan enggak. Tapi setelah mereka selingkuh, punya simpanan lagi jadi langganan. Tuhan berkata gak bisa, ini harus pergi. Karena itu Tuhan bicara seperti ini. Terpaksa nih, melalui Ezra diberi hikmat begini. Semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka harus pergi. Jadi anak-anaknya dibawa. Kelihatannya jahat, padahal ini kebaikan. Ini namanya custody. Anak itu paling bagus tetap ikut mamanya. Apalagi kalau masih kecil daripada ikut papanya. Jika lo harus milih, kasihan sih. Ini sudah bumi hangus skenarionya. Siapa suruh selingkuh? Tapi kalau memang harus pergi, papa kembali ke istri Yahudi. Simpanannya itu boleh menyimpan anak-anaknya. Itulah custody yang menurut saya sangat manusiawi. Tentunya di sini ada pengaturan-pengaturan selanjutnya, tapi nggak ditulis semua di Alkitab. Ezra pasti menggarisbawakan. Buktinya nanti setiap kasus itu ditimbang 3 bulan. Setiap kasus ditimbang 3 bulan, nanti ayat-ayat berikutnya kita akan bacakan. Berarti Ezra akan menggarisbawahi kalau yang ini memang harus pergi anaknya, kamu harus hidupi sekian lama sampai dia kuliah. Misalkan bahasa harian, bahasa modernnya. Tapi nggak bisa, anak dan ini harus ikut. Karena dalam bahaya, kalau sampai itu terjadi, keluarganya akan hancur 2. Mendingan dari hancur 2, hancur 1 yang selingkuh. Dan biarkan mereka itu tidak memancing bangsa Israel dan menjebaknya masuk ke penyembahan berhala. Karena ini adalah golongan Mesias. Nanti turun-temurun akan lahir Yesus. Kalau kita turun-temurun, gak lahir Yesus lagi. Yesus sudah lahir 2000 tahun lalu, Natal, ingat? Tapi Yesus akan melahirkan sesuatu lewat hidup kita dan keturunan kita.
Ayat yang keempat, bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Pertobatan mereka sungguh-sungguh sampai mereka itu membuka diri kepada otoritas rohani. Ini seperti berkata, koreksi kami. Bangkitlah Ezra. Ini kayak seperti kita datang kepada papa mama yang pacarannya gak beres tuh tadi. Bangkitlah, artinya urusi kami akan nurut. Karena hal itu adalah tugasmu. Lemparkan otoritas ke orang lain kalau Anda tidak berdaya akan dosa. Kasih sabut pengamannya di tangan orang. Bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu. Demi apa? Demi supaya mimpi indah Allah dalam hidupmu itu akan terjadi, bukan kutukannya. Kalau Anda dan saya nggak bisa, belajar serahkan kepada orang yang berwenang. Kasih ke tangan orang lain. Bangkitlah, panggil orang itu. Bangkitlah atasku. Rise on me. Exercise your authority. Praktekkan otoritasmu atas kami. Jangan salah orang ya. Jangan yang memanipulasi. Tapi orang yang penuh kasih. Bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka, imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, lalu sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Kalau Anda perhatikan di ayat yang ke-5 mulai, 2 ayat tadi kita baca 5 dan 6, kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka. Bapak ibu saudara, kalau Anda mau bayar harga apapun yang baik dan benar, bayar yang paling mahal dulu. Tips menyusul nggak apa-apa. Kalau kita itu ditanya sama orang, saya sih punya kebiasaan, bad news atau good news? Kalau orang tanya sama saya, mau good news dulu atau bad news dulu? Saya selalu bilang bad news and give me the worst news dulu. Kasih saya yang paling buruk dulu. Kalau kita mau dealing dengan dosa, kalau kita mau urusi dosa kita, seperti khotbah tadi sebelumnya, selesaikan masalah dosa segera. Kalau enggak, kita yang selesai dengan Allah. Kita yang selesai dengan Tuhan. Kalau mau selesaikan masalah dosa, mulai dengan ikan kakap dulu, baru ikan teri. Dosa itu jangan gini loh. Biasanya orang kalau mengembalikan hutang gimana? Kembalikan puluhan dulu, jikalau dia hutangnya ribuan. Salah. Kalau Anda mau mengembalikan sesuatu, asal ada punya, itu ada di dalam wewenang dan dalam kuasa Anda. Bayar dulu yang ribuan, lalu cicil yang satuan. Itu pertobatan. Lihat Sakeus, aku kembalikan 4 kali lipat. Dia langsung ke ikan kakap. Pertobatan yang gak sejati, yang pura-pura itu ikan teri dulu. Pernahkah Anda minjemkan uang Anda kepada seseorang, lalu dia bayar, iming-iming Anda sudah berbunga-bunga, dikembalikan dulu dikit-dikit, lalu hilang orangnya? Dicairkan dikit-dikit, yang gitu itu palsuan. Pertobatan itu sejati enggak? Ketaatan itu sungguh enggak? Itu lihat, yang besar dibayar dulu. Jadi kalau Anda mau bayar harga, bayar yang paling besar. Kalau Tuhan suruh ngampuni, berkati orang itu dulu, supaya ngampuni mudah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka yang dijewer telinganya sama Ezra terlebih dahulu adalah pemimpin-pemimpin mereka. Ezra ini berani mengkonfrontasi, yang dikonfrontasi bukan rakyat, presiden-presidennya. Tapi ini juga berarti pintar Ezra itu. Dengan demikian dia save time, dia hemat waktu. Kalau kita itu hanyalah yang kecil-kecil, rubah-rubah kecil itu yang kita jewerin, nanti kita sudah payah dan lelah waktu kita jewer serigalanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah prinsip rohani aja. Kalau harga sebuah mimpi itu, kalau Tuhan bilang sama Anda, harganya adalah Anda harus membangun hidup doa. Jangan tunggu minggu depan, besok langsung berjam-jam tersungkurlah di kaki Tuhan. Bayar di depan. Kalau Tuhan suruh Anda untuk hidup kudus, jangan tanggung. Bayar itu yang mahal di depan, supaya nanti setelah itu terasa murah dan mudah. Salahnya orang adalah bayar kecil di depan sini, instalasi, cicil kredit kecil-kecil, nanti di belakang terasa berat, lalu dia minggat. That's our mistake. When you want to pay any price, a good price, pay the largest price first. Ayat 7, lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem.
Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Puji Tuhan, lebih mudah kalau pemimpinnya udah dijewer, rakyatnya nurut semua. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu. Dalam 3 hari semua laki-laki ngumpul nih. Ini ribuan loh ya, atau puluhan ribu. Yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu ini bukan bulan 9-nya kalender Western, kalender yang kita pakai sekarang. Ini kalender Yahudi. Bulan ke-9 tanggal 20 bulan itu adalah Desember 19. Jadi ini orang laki-lakinya kumpul semuanya itu nggak mungkin ada gedung yang bisa memuat. Berada di lapangan waktu Desember 19 ketika winter. Yerusalem itu di selatan. Itu lebih dingin daripada di Yerusalem lebih dingin. Kalau winternya ya winter lah, musim dingin. Jadi bayangkan ya, dengan gemetaran kedinginan, semua pakai jaket ala kadarnya, ribuan orang datang menghadap Ezra. This is a move of God. Ini gerakan Allah. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah, ayat 9b, sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Ini pernah terjadi juga dalam KKR kita, tapi tentunya nggak skalanya sebesar itu. Meskipun tetap ribuan atau puluhan ribu. Ingat nggak festival kuasa Allah di Surabaya kita kehujanan? Ingat nggak festival kuasa Allah di Myanmar? Di Malaysia ketika dihembusi dengan angin yang begitu besar? Di Manado dulu bukan FKA tapi KKR, zaman dulu waktu perintisan gereja Mawar Sharon Manado di awal-awal tahun 2005-an. Saya masih ingat kok waktu hujan itu tiba turun, itu orang-orang altar call, ketika hujan itu kena ke kepala mereka itu semua mereka berbahasa lidah. Padahal di situ semua sebelum Mawar Sharon mengobarkan Injil di situ tuh banyak sekali yang non karismatik. Tentunya sudah ada sih, bukan Mawar Sharon saja. Tetapi dengan adanya Mawar Sharon, jadi lebih banyak lagi. Tapi saya melihat waktu itu mereka dipenuhi Roh Kudus dalam hujan. This is a move of God. You know, kalau kita itu mau taat sama Tuhan ya, kita akan melihat manifestasi-manifestasi dan demonstrasi-demonstrasi Allah dalam hidup kita. Yang melampaui akal budi kita. Yang melampaui kemampuan kita berpikir bahwa ini mungkin, ini bisa. Sungguh loh. Pembangun mimpi itu bukan kita, Tuhan Yesus. Dari sisi kita itu cuma taat, minimal bertobat. Dari sisi Tuhan itu semua yang tidak pernah kau pikirkan, telinga belum dengar, mata belum lihat. Itu Tuhan sediakan. Kayaknya kerjaannya lebih berat dari sisi sana daripada sisi kita. Sisi kita cuma taat loh, apa susahnya? Taat pun kan Tuhan yang kasih kekuatan, bukan kekuatan kita. Saya bisa ngampuni, karena Tuhan udah ngampuni saya dulu. Saya bisa dikuduskan karena saya punya Roh Kudus. Saya bisa pikiran kudus, saya punya Roh Kudus. Tinggal saya pilih aja untuk menolak pikiran mentah-mentah, pikiran-pikiran yang tidak kudus yang menerpa otakku. Ayat 10, maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Sekali lagi ayat 11 ini peneguhan kembali bahwa ujung daripada pertobatan itu bukan pengampunan dari sisi kita tapi ketaatan. Karena di sini sisi kita itu bertobat mengaku di hadapan Tuhan itu cuma 1/4. Berikutnya lakukan apa yang berkenan. Pisahkan dirimu dari penduduk dan perempuan asing itu. 1/3. Kalau pertobatan itu 3/3, 1/3-nya itu pengakuan, 2/3 itu kelakuan. Lalu seluruh jemaat menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya. Dan sekarang musim hujan. Cengli, masuk akal. Ini orang-orang responnya. Ribuan itu ada yang teriak begini. Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. We agree, kami setuju. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya, puluhan ribu. Dan sekarang musim hujan, pastor. Gitu mereka bilangnya begitu. Sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula, pekerjaan ini bukan perkara sehari 2 hari. Karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Masuk akal sih. Mereka minta waktu. Ini permintaan waktu bukan mengulur waktu untuk lari. Ini permintaan waktu untuk membereskan diri. Jadi sebenarnya Tuhan itu maha murah hati.
Kalau kita minta waktu, Tuhan kasih loh. Aku minta waktu untuk selesaikan bad habit ini. Tapi kita harus konsekuen. Tuhan itu seperti orang. Kalau kita ngomong A ya A. Manusia kan gak gitu ya. Kita tuh lucunya sama Tuhan itu, kita tuh menganggap Tuhan itu seperti apa saya gak tahu. Kalau kita bisa orangkan orang, coba orangkan Tuhan dong. Bukan berarti Tuhan itu manusia. Orangkan Tuhan itu gini loh. Paling tidak Yesus pernah jadi manusia dan tetap Yesus itu dalam tubuh kemuliaan manusia yang dibangkitkan. Kalau kita sama Tuhan kan gini ya. Kita doa ya. Tuhan, gini. Terima kasih Engkau mendengarkan. Sungguhan. Terima kasih Engkau akan menjawab. Kami percaya Tuhan Yesus firman-Mu itu benar. Oke, kalau Anda sudah meyakinkan Tuhan bahwa Anda yakin. Kalau Anda sudah berkata Tuhan, aku yakin. Lalu kita amin. Jangan terus tanya. Didengar gak ya doaku? Loh, gimana sih? Kok pelin-pelan? Saya kalau ngomong sama satu orang, profesional aja. Sama Tuhan juga profesional aja. Kalau saya ngomong sama orang janjian jam 4, terus orang itu nanti, pernah nih, saya dulu pernah seperti itu. Janjian sama orang itu di gereja jam sekian. Waduh, setelah itu saya gak mau janjian sama orang ini lagi. Setelah jam 4 misalnya, dia gak datang. Sungguhan gak datang. Saya telepon kan. Dia bilang, ya kan saya kira pasti Pastor Philip sibuk kalau hari Minggu kan ketemu jemaat. Loh, jangan asumsi dong. Kalau saya udah ngomong jam 4, you sudah bilang jam 4, kita sudah agree tanpa shake hand, gak perlu kita jabat tangan. Kalau kita sudah bilang jam 4, kita ini orang dewasa, kita ini bukan anak kecil. Kalau sudah ngomong jam 4, saya sibuk gak sibuk itu urusanku. Kalau sudah amin itu sudah agree. Lu kok gak ngorangkan orang? Saya gak marah sama dia. Saya bilang, lu Pak, saya tegur. Saya bukan orang yang simpan di belakang lalu ngomong di belakang orang. Saya bicara di depan tanpa kasar tapi tegas. Saya bilang sorry, gini ya. Kalau saya dalam hemat saya kalau saya sudah janji sama orang, saya tepati Pak. Kalau memang terlambat misalkan setengah jam ya sudahlah. Orang Indonesia, padahal ini orang dari luar negeri. Ini terjadinya udah puluhan tahun lalu. Jadi sekarang saya bisa bicara, toh nggak tahu. Saya bilang, kalau saya begitu, too bad. Saya bilang, too bad kalau Anda begitu. Saya sudah tunggu dari tadi, saya sudah sediakan waktu. Jadi saya beritahu sama dia, oh ya gitu, nggak sorry aja nggak. Ya kan saya kira Pastor Philip pasti sibuk segalanya. Saya langsung tegas beritahu, kalau bisa Bapak jangan mengira-ngira. Karena itu adalah urusan saya, hidup saya yang tahu. Tapi kalau saya kasih Bapak jam 4, itu berarti jam 4. Kalau enggak, Bapak mesti beritahu saya tunggu Anda sampai jam 6. Itu berarti orang lain saya tolak. Saya bilang, Pak, lain kali, saya nggak ngomong lain kali, saya nggak kasih janji palsu. Saya bilang, Pak, lain kali sama orang lain jangan begini. Terima kasih sudah mendengar, sudah mengangkat telepon saya. God bless you. Oh iya, terima kasih Pastor Philip, gini ya. Ya, sorry ya, saya maafkan. Udah, sorry ya, saya nggak bilang, oh nggak apa-apa, oh enggak. Saya nggak basa-basi. Sorry ya, saya maafkan. God bless you. Saya tutup telepon. Never again saya akan janjian sama dia. Sama Tuhan juga gitu, amin, lalu pelin-pelan. Tuhan berkata, loh, kamu jangan bingungin aku dong. Tuhan mah tahu, ya aku tahu, tapi itu yang aku tahu, janjian jam 4 kan, sudah amin kan. Kalau minta waktu sama Tuhan tuh kasih, tepati. Minta waktu berapa lama. Lalu setelah itu apa? Ngomong sama Tuhan tuh plannya harus jelas. Prayer should be intelligent, you see. Kita gak perlu intelektual, pintar, tapi prayer, doa itu harus well thought of, harus terpikirkan. Prayer itu doa gak boleh asal-asalan. Bahasa roh itu tidak bisa kita ngerti artinya. Tapi doa akal budi, kita harus tahu artinya. Kita harus mengerti jam 4 ya jam 4. Kalau kita bilang sama Tuhan perlu waktu, ya kasih waktu. Kalau gitu Tuhan akan beritahu, ternyata dikasih loh waktu sama Tuhan. Tepatnya di sini 3 bulan. Kita lompat aja ya, ayat 15 saya udah mau selesai kok. Anda diberkati Tuhan? Men, puji Tuhan ya. Hanya Yonatan bin Asael dan Yahseya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu disokong oleh Mesulam dan Sebetai orang Lewi itu. Tapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Esra memilih beberapa orang kepala-kepala kaum keluarga masing-masing untuk kaum keluarganya. Semuanya dengan namanya disebut pada hari pertama bulan ke-10. Mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu. Ada 4 orang saja yang menjadi oposisi, yang tidak setuju sama Esra. Listen, when you build your dream, waktu Anda membangun mimpimu, not everyone will agree.
Tidak semua orang akan setuju dan sepakat denganmu. Tidak semua orang kan satu halaman. Kalau kita jadi orang biasa, bahkan kita tidak akan dibicarakan. Kita tidak menyinggung orang, kita juga tidak membangun orang. Jadi kalau kita mau hidup kita itu tidak signifikan, ya terserah. Tapi setiap orang yang dipakainya, setiap orang yang diberkati, setiap orang yang berjalan dengan Kristus, setiap orang yang menggapai mimpi atau sebuah visi dari Tuhan, pasti tidak bisa menyenangkan semua pihak. Akan ada orang-orang yang tidak agree, tetapi kalau Anda berjalan dengan Tuhan, Tuhan berjalan dengan Anda, musuh orang itu pun akan didamaikan. Maksudnya kalau Tuhan berjalan dengan Anda berjalan dengan Kristus, nanti akan jomplang. Oposisi Anda 4 dibanding 50.000. Itu sirna sendiri, jadi Anda tidak perlu menjelaskan diri sendiri kalau Anda seorang visionari. Anda seorang visioner, Anda fokus saja pada visi hidupmu dari Tuhan. Janganlah kita menjelaskan kiri kanan. Kalau kita setiap kali ada anjing menggonggong, kita kejar kapan selesai maratonnya. Kalau ada orang lempar batu, kita selalu kejar bocah kampung itu. Kapan kita sampai tujuan? Karena itu jangan khawatir. Orang lain semua mengerti dirimu atau memahami. Tunjukkan saja buah. Tunjukkan saja bukti. Karena Allah melihat hati, manusia melihat bukti. Tidak perlu buktikan diri. Nanti bukti akan keluar sendiri. Dari buahnya kau tahu pohonnya. Kalau sampai dari buahmu pun orang masih salah paham dengan pohonnya, orang masih menuduhmu, orang masih menistamu, orang masih mengata-ngataimu, berarti orang itu yang buta, bukan Anda yang salah. Buahnya kelihatan kok masih bilang ini durian. Jelas-jelas rambutan. Gimana sih? Saya gak pernah akan marah sama orang buta, saya kasihan. Kalau saya buahnya durian, disebut durian, ya salah saya. Tapi kalau saya buahnya itu disalah mengerti, ya orang itu yang perlu pakai kacamata. Kenapa saya harus stres? Saya gak bawa stres ketika saya disalahpahami. Saya bawa dalam doa, gak saya bawa dalam stres. Saya bawa dalam doa orang itu. Tapi yang saya doakan 75% adalah visi dan orang-orang yang berjalan dengan aku. 25% kita doakan musuh. Jangan musuhi mereka, berkati mereka. Jadi orang Kristen itu gitu. Jadi apa yang saya ajarkan sekarang ini adalah dunia persilatan sesungguhnya. Inilah iman dalam kedalaman. Semoga ini mengubah Anda ya. Saya tambahkan sedikit lagi. Hanya Yonatan, ada kata hanya, I love it. Cuman Yonatan, Yaseya 2, Mesulam 3, Sabetai 4. 4 orang itu kayaknya gak setuju sama Esra karena alasan pribadi deh. Mungkin mereka sendiri beristri wanita-wanita yang tak seiman itu. Atau mungkin mereka itu kasihan, mereka itu mencoba. Mereka sendiri gak beristri itu mungkin. Mereka mungkin melindungi seseorang yang beristri demikian. Kalau sudah darah daging sendiri yang begitu, ya pastikan kompromi dia standarnya. Mungkin ya. Atau mungkin mereka ini orang-orang yang sok baik, merasa kayak Esra kok cruel, kok jahat sih. Orang-orang yang universal kemanusiaan, tapi tidak bisa menerima kata-kata Yesus seperti barang siapa mau mengasihi aku, ia harus membenci ayah ibunya. Itu bukan berarti benci. Itu berarti mencintai Tuhan sebegitu rupanya dibandingkan dengan cinta kita pada manusia itu seperti benci dan kasih. Ini orang-orang yang gak bisa menerima kata-kata Yesus, aku datang membawa pemisahan. Musuh orang itu adalah orang-orang dalam keluarganya. Itu bukan berarti kita disuruh memusuhi, tetapi kita otomatis akan dimusuhi kalau kita mau sungguh-sungguh. Paling tidak kita bisa dicibir. Ini orang-orang yang gak bisa terima. Orang-orang yang berkata, Tuhan gak akan ada neraka lah. Tuhan itu kan baik, mana mungkin manusia akan diizinkan ke sana. Lalu apa gunanya Yesus mati? Yesus mati iseng dong. Bisa ada, bisa enggak. Yesus hanya dekorasi dong. Ngapain anak Allah mati kayak gitu kalau gak ada neraka? Orang-orang seperti ini akan ada sih. Orang-orang yang sok baik, orang-orang yang sok positif, orang-orang yang sok wise, itu akan ada di dalam hidupmu ketika Anda membangun mimpi dan visi dari Tuhan. Dan orang-orang ini akan selalu berkata, aku netral, aku ndak ini. Masih ada yang kayak gitu. Jangan apa-apain, biarin mereka, nanti mereka ngikut-ngikut sendiri suatu hari. Amin ya. Dikit lagi ya. Ayat 17, dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Hari pertama bulan pertama ini bukan Januari. Dari sini ini adalah Maret 27. Jadi Desember 19 mereka itu ngumpul di lapangan. Maret 27 keputusan. Mereka minta waktu kan? Dapat 3 bulan. Setiap kasus diuji ditimbang 3 bulan waktunya. Tuhan itu tidak gegabah. Membangun mimpi itu semua ada fondasinya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita itu ngeflow ke syera-syera. Jangan kita tuh berkata, kita ngalir sama Roh Kudus. Gimana kita bisa ngalir kalau kita gak bisa jalan sama Roh Kudus? Orang yang bisa jalan sama Roh Kudus baru bisa ngalir. Orang yang ngaku-ngaku bisa ngalir gak jalan, saya gak percaya. Tapi orang yang jalan dengan Roh Kudus, pasti ketika dibutuhkan dia bisa ngalir. Miliki perencanaan tiap hari, suksesmu nanti membangun mimpi dan visimu dari Tuhan tidak bergantung dengan visi tahunan, tapi bergantung dengan agenda harianmu. What do you do tomorrow? Besok sudah ada jadwal nggak? Saya ada. Besok saya udah janji sama istri saya mau ngajak istri saya keluar berdua. Waktunya saya istirahat dong, masa 5 kali khotbah. Saya punya planning. Selasa, Rebu nanti apa, saat teduh dan sebagainya, saya ada. Orang yang mau sukses dalam Tuhan, membangun mimpi whatever visi yang Tuhan beri, orang itu gak bergantung dengan visi tahunan. Mimpi penglihatan itu bukan angan-angan. Bagi saya itu tahunan, lalu saya jalan ke sana itu 365 langkah. One step per day. Kadang bangun keluarga, kadang bangun ini ministry, harus balance, jelas. Saya dorong Anda untuk punya planning. If you don't plan, you already fail. Nanti ujungnya bukan menggenapi tahun mimpi dan penglihatan, tapi tahun ini hanya bermimpi, tidak digenapi. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat bla 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 semuanya. Udah saya lompati ayat terakhir. Wow, puji Tuhan lo mengikuti saya sampai 10 pasal. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan dan untuk semua Anda. Sedikit overtime dikit ya nggak apa-apa. Berikutnya nggak ada ibadah kok. Berikutnya langsung doa semalaman. Ayat 44. Dengan ini selesai. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan mas asing. Maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Endingnya kok nggak enak ya. Memang cut off di sini. Lalu Nehemia. Anda baca nggak di Alkitab Anda? Next Nehemia. Setelah kejadian ini, Esra terakhir kali ngotot mereka suci. Ya, setelah itu mereka ngotot. Setelah itu sampai Nehemia 1, itu ada 13 silent years, 13 tahun diam, sunyi senyap. Esra tak terdengar. Nah, Esra muncul lagi nanti di Nehemia, tapi bukan sebagai lakonnya, tapi Nehemia sebagai lakonnya. Tapi saya kagum sama Esra. 13 years later, 13 tahun kemudian, 13 tahun kemudian, dia orangnya tetap sama. Tetap naluri sucinya, membangun visinya, gak berubah. Tetap sama. Saya bersyukur, yang gini tuh harus orang lain lihat. Saya baru kembali dari Semarang. Di Semarang ada satu jemaat, yang dahulu kala zamannya Pastor Moro merintis gereja di Salatiga, waktu kita semua masih sinyo-sinyo. Waktu bahkan belum namanya GMS waktu itu, Gereja Mawar Sharon. Itu ada satu jemaat pendiri gereja itu dari awal. Saya nggak tahu waktu akhirnya companion yang jadi hospitality, yang menjadi supir ngantarkan saya itu mereka suami istri. Lalu cerita begini-begini. Lalu mereka lucu, kok Philip dulu kalau itu ya kurus kering gitu lompatnya tinggi. Sekarang hati-hati lututnya aku katanya. Lalu dia berkata, tapi satu hal yang kami sering kali rasakan adalah apinya tetap sama. Tetap berapi-api. Saya bersyukur. Itu bukan 13 tahun lalu, itu puluhan tahun lalu. Oh ternyata masih iya. Saya nggak bisa nilai sendiri dengan objektif. Perlu orang lain untuk menilainya. Tanya sama orang lain, Anda masih sama nggak? Atau lebih baik? Cuman ada satu hal yang lucu juga. Mau buat tersinggung ya bisa. Buat bangga juga bisa, tergantung dari sisi mana. Dia berkata, dulu kok Philip kalau khotbah itu berapi-api tapi kita nggak ngerti. Langsung gitu. Saya bilang, turunkan aku di sini, aku nge-grab saja gitu ya. Enggak, tapi menurut saya itu juga masukan yang baik. Dia berkata gini, tapi sekarang kami diberkati dengan pengajarannya, tapi apinya tetap sama. Oh haleluya, saya bersyukur, doakan terus ya. Nanti sampai Tuhan datang atau sampai saya mati, tetap sama orangnya. Saya belajar dari Esra. You gimana? Anda gimana? Satu hal lagi terakhir ya, lalu kita selesai ya. Kalau Anda baca tadi itu nama-nama yang kita lompati, saya temukan, saya hitung-hitung, gak usah Anda wis. Yang gitu-gitu biarkan gurunya aja, yang muridnya tinggal terima mentah. Itu save your time, supaya Anda bisa kerja. Only 114 pagan wives. Hanya 114 istri-istri Samaria dan blasteran ini.
114 saja yang menolak, maksudnya bukan yang kawin campur banyak, tapi 114 saja yang menolak untuk embrace. Mereka itu sebenarnya diberi kesempatan untuk merangkul iman Yahudi, tapi 114 itu istri pertama yang bukan orang Israel itu, yang istri kedua justru otomatis sudah pasti harus dipegat. Istri pertama dari itu 114 yang tidak mau yang menolak Allah Israel, Yahweh di perjanjian lama. Meskipun itu kecil, diurusi sama Ezra. Ezra itu urusannya puluhan ribu, tapi kalau bicara soal standar, kekudusan, kasih, culture, kebudayaan kerja, apalagi kebudayaan kerajaan sorga, Ezra itu tulis ini, kalau Anda mau membangun mimpi, jangan bangun di mil besar, micromanagement. Tidak ada orang bisa membangun mimpi dengan makro management. Mikro itu apa? Mikro itu mikrofon, mikrobah kecil, mikro itu kecil. Apa yang namanya ini? Mikroskop. Kalau Anda mau bangun mimpi, jangan berkata, gampang, aku mau bermimpi jadi konglomerat. Aku buka kerjaan sini, sana, sini. Percayakan orang, tidak ada kerjaan yang percayakan orang itu. Bisa nanti di stage kedua, ketiga. Pertama itu Anda turun tangan, bangun kebudayaanmu, kerjamu. Gak ada. Semua itu harus micromanaging. Harus. Saya hari ini gak pernah bermental lautan manusia. Visi saya lautan manusia, mental saya manusia. Orang-orang yang bekerja sama dengan saya tahu, kalau saya kejar satu, saya kejar satu. Saya gak bermimpi 1000 gereja, 1 juta murid. Satu saya abaikan, satu saya kejar di kolong langit. Saya pastikan dia dapat servis pelayanan yang terbaik. Jadi gak jadi jemaat Mawar Sharon, saya akan menawarkan yang terbaik dari sini, lalu biar dia pilih. Bapak ibu saudara jemaat yang terkasih, mau bangun mimpi? Apapun mimpimu itu, siap-siap, sing-singkan lenganmu. Secara rohani ini bukan kuku sungguhan. Siap-siap kukunya tidak bisa di pedicure. Siap-siap Anda kotor tangan korah-korah. Siap-siap kosek WC-nya. Siap-siap bersihkan WC itu. Itu micromanaging tuh. Turun di level yang terbawah. Tapi aku direktur, manajer aja turun. Tambah tinggi, tambah turun. Semakin tinggi, harus semakin turun ke bawah. Belajarlah dari gurumu, Maha Gurumu Yesus yang cuci kaki murid-muridnya. Itulah culture gereja. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Siapa diberkati? Amin. Puji Tuhan ya. Menurut saya, kebaktian yang terakhir ini, saya merasa paling fresh untuk mengajarkan. Oh haleluya, Anda memilih ibadah yang tepat. Thank you Jesus. Sing haleluya.